Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu أشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, para jamaah muliakan ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu senantiasa diberikan sehat, selamat, barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jamaah sekarang banyak yang ke Mekah Pak ya, belum datang Pak ya. Agak sepi ya, tahun baru ya, pada ke Mekah semuanya. Semoga yang di luar dan yang di dalam diberikan kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamatkan kita, dunia kita dan akhirat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Para jamaah Allah ta'ala, insyaallah kita lanjutkan kaji kita Tadhkiratul Qurtubi sampai pada bab Dzakara Sirat Tsani wa al-qantarah allati bainal jannati wan nar. Jadi hal yang bahas jamaah rahimahullah tentang perkara sirat. Jadi sirat yang kedua ya. Sirat yang kedua menurut pemahaman daripada Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kalau menurut ulama yang lain, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan sirat itu cuma satu saja. Ya, satu, dan kemudian apa yang kita terangkan nanti itu adalah ujungnya. Ujung daripada jembatan sirat. Namun Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan bahwa sirat itu ada dua yang disebut dengan al-qantarah. Jadi jamaah muliakan oleh Allah Ta'ala, pembahasan kaji kita ini membahas tentang mereka yang tertahan. Mereka yang tertahan pada jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang keduanya. Tadi diutarakan para ulama berbeda pendapat. Apakah qantarah atau jembatan yang dimaksud itu merupakan tepi daripada jembatan yang memang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas neraka Jahannam atau Shiratal Mustaqim, ataukah yang disebut qantarah itu merupakan jembatan sendiri yang terpisah dari jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, maka di sini jamaah rahimahullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang mengarang kitab yang kita kaji pagi hari Sabtu ini lebih cenderung pada pendapat yang kedua, bahwa qantarah ini adalah jembatan yang tersendiri. Ya, jembatan yang tersendiri. Para ulama mengatakan bukan jembatan tersendiri tetapi di ujung daripada jembatan. Jadi menyatu dengan yang pertama tetapi kemudian ujungnya. Dalam hal untuk apa urusan jembatan ini yang disebut dengan qantarah ini yang berada allati bainal jannati wan nar, kebanyakan tentang pembalasan kezaliman. Pembalasan kezaliman. Maka ini sangat penting sekali jamaah rahimahullah. Jika dikatakan dikatakan bahwa menurut Imam Al-Qurtubi anna fil akhirati siratain. Nanti di yaumil qiyamah ada dua sirat, ada dua jembatan.
ahaduhuma, maka satu di antara keduanya, yaitu yang dilewati di ahli mahsyar oleh orang-orang ahli mahsyar. Ketika mereka berada di yaumil mahsyar, maka mereka kemudian melintasi jembatan. Maka jembatan yang dimaksud adalah jembatan yang umum yang kemudian sering kita utarakan dalam kaji yang sebelumnya, itu jembatan Shiratal Mustaqim yang ada minasyar wa had minasayf wa alaihi kalali, yang lebih kecil daripada rambut yang ada, yang lebih tajam daripada sebilah pisau yang paling tajam. Bahkan wa alaihi kalali, di atas jembatan ada bantolan-bantolan gancu-gancu yang siap untuk merobek-robek ya daripada orang-orang yang melintasinya. Itu jembatan Sirat. Dan kemudian para jamaah rahimakumullah dikatakan kulluhum, semuanya itu ada yang berat, ada yang kemudian ringan sesuai dengan apa yang ada. Illa man dakhala al-jannah bighairi hisab, semuanya melewatinya kecuali mereka yang kemudian masuk surga tanpa hisab, baru tidak melintasi jembatan itu, arti dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan kemudian jamaah rahimahullah, kalau itu kemudian selesai, baru kemudianlah masuk yang keduanya. Kalau kemudian selamat min hadhihi siratil akbar, daripada sirat yang besar itu, ya, maka kemudian para jamaah rahimahullah terjadilah satu perkara yang sungguh sangat luar biasa, sehingga kemudian mereka masuk pada sirat yang kedua. Kalau mereka sudah keluar daripada sirat yang pertama yang begitu sangat mengguncangkannya, yang dulu kita jelaskan, di kanannya ada yang namanya amanah, di kirinya jembatan itu ada namanya yaitu ar-rahim, yakni silaturahim. Kalau kemudian itu mereka lalui dengan selamat, maka mereka berada di ujung jembatan, atau menurut Imam Al-Qurtubi di sirat yang kedua, yakni terjadilah satu perkara yang sungguh sangat luar biasa yang berkaitan dengan antar manusia. Ya. Namun dikatakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kondisi yang ada di dalamnya, maka jatuhlah mereka, berguguranlah orang-orang yang kemudian mempunyai hal-hal yang berkaitan dengan urusan horizontal. Imam Al-Bukhari menceritakan jamaah rahimahullah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sayyid Al-Khudri menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Mu'minuna minan nar yastibuna ala qadrati bainal jannati wan nar." Disebutkan jamaah rahimahullah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melintasi jembatan, dihisab oleh Allah Ta'ala di jembatan antara surga dan neraka, maka mereka kemudian disuruh melakukan pembelaan mimba di mazalim terhadap sebagian kezaliman yang ada, ya, yang kana bainahum fid dunya, yang kemudian terjadi urusan itu saat mereka ada di dunia, hatta idza dahu wa nabu, kemudian sampai bersih semuanya, baru kemudian mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baru menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan jembatan yang kedua. Maka jamaah rahimahullah, yang diceritakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa pembalasan itu bukan kemudian pembalasan pertama yang terjadi di permulaan hari kiamat, tidak. Karena qisas ini bersifat lebih khusus, ya, pada mereka orang-orang yang keluar dari jembatan yang pertama itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yakni menghilangkan rasa dendam. Jadi tujuannya apa? Muncul jembatan yang kedua ini, atau di ujung daripada jembatan ini yang berkaitan dengan urusan kezaliman, agar orang yang masuk surga ini total hilang sama sekali rasa dendam. Tidak ada rasa dendam, tidak ada yang namanya hasud, ya. Sehingga jamaah rahimahullah mendudukan qisas ini sebagai penyuci dan pembersih. Jadi kalau semuanya ini sudah selesai, jembatan yang pertama masuk pada jembatan yang kedua untuk pembersih antar umat manusia. Urusan dengan Allah selesai, sekarang kemudian dengan orang-orang yang ada, dengan orang-orang yang sama-sama ahli surga.
Makanya kemudian al-Qantara ini berada antara surga dan nerakanya Allah. Untuk apa? Menyucikan isi hati mereka sehingga mereka masuk surga dalam kondisi yang bersih, tanpa rasa dendam, ya, tanpa rasa dengki, ya, tanpa rasa hati yang tidak enak dengan yang lainnya, ya, yang tersimpan dalam hati umat manusia. Sebab dijelaskan tidak ada penghuni surganya Allah yang hatinya itu ada rasa dengki. Makanya banyak ayat hadis jelaskan tentang tidak bisanya orang yang masuk surga itu dengan rasa dengki. Orang yang dengki, orang yang iri, orang yang hasud, ini orang yang susah untuk memasuki surganya Allah Ta'ala. Kita bisa lihat jamaah rahimahullah dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-47, di mana dikatakan ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin wa naza'na ma fi sudurihim, dan kami cabut, kata Allah, ma fi sudurihim, apa yang ada di hati mereka itu, ya, itu apa? Min ghillin, daripada perasaan dengki. Jadi orang yang dengki, orang yang terancam susah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehebat apapun amalan yang dibangunnya itu. Makanya jamaah rahimahullah, sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, jiwa yang buruk itu tidak mungkin gak pantas untuk menjadi surga yang semuanya serba baik. Surga yang semuanya serba baik itu negeri yang paling bersih, negeri yang paling sempurna, gak mungkin kemudian dihuni oleh orang yang keruh hatinya. Maka muncullah jembatan yang kedua. Jadi para jamaah rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, ya, banyak dalam ayat-ayatnya. Makanya setelah mereka itu masuk surga, mereka langsung mendatangi istana. Ketika rasa dengki itu sudah tidak ada, kemudian yang masuki surganya Allah Ta'ala, langsung mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang tempatnya masing-masing. Mereka akan menuju istana-istananya mereka. Bahkan mereka sangat cepat mengetahui alamatnya. Kata Rasulullah SAW, lebih cepat mereka mengetahui alamat-alamat istana yang ada setelah jembatan yang kedua itu daripada mereka mengenal rumahnya yang ada di dunia ini. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau sudah proses jembatan yang pertama Siratal Mustaqim selesai, masuk pada jembatan sirat yang kedua Al-Qantara, ya, urusan-urusan yang berkaitan dengan kezaliman itu selesai, baru kemudian manusia memasuki surganya Allah, menuju istana-istana mereka, ya, tanpa kesulitan lagi. Mereka bahkan mengenalnya, bahkan mereka lebih mengenalnya daripada mereka mengenal istana mereka sendiri yang ada di dunia ini. Masya Allah. Para jamaah rahimahullah, jadi jembatan kedua ini punya beberapa faedah. Ya, apa kemudian faedah daripada jembatan yang kedua ini? Pertama, tentang keadilan Allah yang begitu sempurna. Keadilan Allah yang begitu sempurna sehingga kezaliman itu harus dibayar. Semua kezaliman itu harus dibayar. Sampai terangkan dalam satu hadis Nabi SAW, sampai urusan binatang. Urusan binatang itu pun diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Dalam salah satu hadis, la tu'addunnal huquqa, kata Nabi SAW, ila ahliya yawmal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha min syatil qarna, rawahu Muslim. Hingga kalian lihat, kata Rasulullah SAW, la tu'addunnal huquq, akan ditegakkan yaitu hak-hak mereka, ya, ila ahliya, kepada ahlinya, kepada orang yang berat, daripadanya yaumul qiyamah, nanti di yaumul qiyamah semuanya orang-orang yang terzalimi akan dituntut oleh orang-orang yang akan menuntut orang-orang yang menzalimi, hatta yuqada lisyatil jalha,
hingga sampai kambing yang bertanduk dituntut oleh kambing yang tidak bertanduk. Kambing yang bertanduk, kenapa dulu kamu nanduk saya? Mahal ya. Dulu kambing ada. Walaupun kemudian ya untuk mereka itu kata Rasulullah SAW tidak ada surga, tidak ada neraka, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka tidak disikapi, tidak terkena daripada perintah atau larangan itu. Jika diterangkan dalam salah satu ayat akhir daripada surah Amma Yatasaalun, apa kata Allah Taala? Ya laitani kuntu turaba. Tatkala orang-orang kafir melihat bahwa kambing-kambing itu kemudian hancur menjadi tanah, maka orang-orang kafir pun menginginkan, coba kalau aku ini dulu, kalau aku ini hancur menjadi tanah. Kenapa mereka menginginkan menjadi tanah seperti kambing-kambing itu? Karena mereka sadar kalau jadi tanah selesai urusan, mati, hancur, selesai. Tetapi kemudian mereka tidak ada ujung selesai, akan berhadapan dengan azabnya Allah Subhanahu Wa Taala, azab yang sungguh sangat mengerikan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqala lisyatil jalha min asyatil qarna. Ya, jangankan manusia, kata Nabi, kambing yang bertanduk itu dituntut oleh kambing yang menanduknya. Kenapa kamu dulu menanduk saya sampai kemudian luka-luka tubuh saya? Insyaallah ini jamaah rahimahullah. Maka ini perkara yang sangat besar. Makanya dikatakan jamaah rahimahullah, kehormatan kemuliaan seorang muslim itu lebih mulia, lebih hebat daripada dunia semesta, bahkan lebih hebat dari Makkah Al-Mukarramah, bahkan lebih mulia daripada Ka'bah Baitullahil Haram. Darah seorang muslim. Sehingga sampai kemudian muncul qantarah tersendiri, sampai muncul al-qantarah tersendiri, atau kemudian jembatan yang khusus untuk menangani itu. Kenapa? Karena kemuliaan seorang muslim itu begitu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam salah satu keterangan jamaah mulia, suatu ketika Nabi SAW berhaji dan disebut dengan haji Hajjatul Wada. Pada saat itu kata Rasulullah SAW, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian sesama muslim itu bainakum haramun 'alaikum, haram untuk kalian. Haram untuk kalian seperti mulianya hari ini yaitu Mina, ya seperti mulianya yaitu bulan ini yaitu Dzulhijjah, seperti mulianya daripada negeri ini yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah. Jadi kata Rasulullah SAW, mulianya darah seorang muslim, mulianya kehormatan seorang muslim, mulianya harta seorang muslim itu lebih mulia daripada kota Makkah Al-Mukarramah. Makanya pantas kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qatlul mu'min a'dhamu 'indallahi min zawali dunya. Hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada satu nyawa muslim itu layak. Kenapa? Harganya itu sangat mahal. Bahkan dalam salah satu firman-Nya yakni surah An-Nisa, Allah tabaraka wa taala menjelaskan apa kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa membunuh yang melakukan dengan sengaja itu diancam oleh Allah dengan api neraka jahanam. Nah, suatu ketika jamaah rahimahullah ceritakan dalam satu riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, satu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau itu tawaf mengelilingi Ka'bah Baitullahil Haram. Ketika beliau tawaf mengelilingi Ka'bah Baitullah, maka pada saat itu beliau mengatakan, ma atiyabaki wa atiyaba rihiki, ya wahai Ka'bah, alangkah harumnya
alangkah daripada wanginya dirimu, baumu, ma aqdamaki wa aqdama hurmataki, alangkah agungnya dirimu, alangkah mulianya dirimu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, kata Nabi, tapi demi Allah, demi yang diriku dalam genggamannya. Apa kata Rasulullah SAW? La hurmatul mu'min aqdamu hurmatan, yaitu kemuliaan seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin itu aqdamu indallahi hurmatan, lebih mulia di sisi Allah minki daripada maluhu, hartanya, wadamuhu, yaitu hartanya, apa, darahnya, wa ayyadunna bihi illa khair, dan gak boleh kemudian bersangka, apalagi menguntit-nguntinnya, gak boleh melakukan tajassus, menguping-uping daripada orang-orang yang beriman, gak boleh. Jadi Nabi SAW sampai sampaikan hilangnya daripada dinding-dinding Ka'bah Baitullahil Haram, diambilnya batu-batu yang ada di Ka'bah lebih ringan daripada kehormatan seorang muslim. Maka kemudian muncul qantarah yang kedua. Ini menunjukkan tentang keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibiarkan oleh Allah satu pun kedzaliman tanpa sebuah balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perkara yang sangat luar biasa, jamaah rahimahullah. Makanya sampai-sampai dijelaskan, yang nakut-nakutin muslim saja ini masalah. Man asyara ila akhihi bihadidah, siapa orang yang kemudian mengisyaratkan sesuatu pada saudaranya yang muslim, ya, dengan satu besi, dengan perkara yang kemudian bikin takutnya saudara kita, ya, walaupun itu adalah saudara kandung, wa ikana akhahu li abihi wa ummi, walaupun yang kita takutin itu saudara sekandung kita, maka fa innal malaikata tal'anu 'alan hatta yad'ahu, maka malaikat pun melaknatinya hingga kemudian dia meninggalkannya. Ini perkara yang besar. Makanya ini tadi dikatakan itu tentang apa? Adanya qantarah yang kedua, adanya jembatan yang kedua yang khusus bicara tentang, ya, pembalasan kezaliman. Ini merupakan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, apalagi darah, jamaah rahimahullah, darah itu harganya sangat mahal, ya, sehingga dia masuk deretan dosa yang kedua setelah syirik kepada Allah. Dalam surah Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ibadur rahman, ciri ibadur rahman, ciri orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaquluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan mereka orang-orang yang tidak mensekutukan Allah, mereka orang-orang yang tidak mensekutukan Allah, wa la yaquluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak menumpahkan darah seorang muslim. Maka di balik pemahamannya, maka dosa yang sangat luar biasa itu dosa syirik kepada Allah dan dosa membunuh. Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah menerangkannya dalam kitabnya Al-Kabair, ya, bahwa dosa yang kedua ba'da asyirku billah, setelah syirik kepada Allah, itu dosa membunuh. Maka pantas dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-32, dosa membunuh ini satu terbunuh sama dengan membunuh semua manusia. Ya, gak cuma membunuh, satu bikin kerusakan itu sama dengan semuanya. Masya Allah. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, siapa orang yang membunuh satu jiwa yang ada di permukaan bumi atau membuat kerusakan, mengambil harta sama muslim, ya, menyakitinya, apa kata Rasulullah? Faka'annama qatalan nasa jami'an, maka dia seperti membunuh semua manusia.
membuat kerusakan semua alam semesta ini, menunjukkan tingginya kehormatan, kemuliaan jiwa, harta, nyawa seorang muslim. Maka kata Rasulullah SAW, kullu dzambin asallahu yaghfirahu illa rajul yaqulul mu'mina muta'ammidan aw rajul yamutu kafira. Semua dosa itu ada harapan diampuni oleh Allah. Di semua dosa ada harapan diampuni oleh Allah, kecuali dosa membunuh dan dosa mati dalam keadaan kafir. Insyaallah. Makanya awal ma yudha bainan nas yaumil qiyamah fid-dima. Hal yang pertama kali dihisab oleh Allah urusan horizontal tadi, jembatan yang kedua tadi itu yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah urusan darah. Kalau darahnya ini kemudian selesai, urusan darah lancar, tidak ada masalah, maka menjadikan lancarnya perjalanan kontoroh yang pertama, yang kedua. Jadi kalau kontoroh yang pertama sirat itu adalah yaitu sholat, sedangkan kontoroh yang kedua, ya jembatan yang kedua ini itu apa? Urusan yang berkaitan dengan darah. Makanya masya Allah terkait perasaan saat hari-hari ini jamaah dia menghina seorang muslim, ya membuli seorang muslim, bahkan orang-orang yang dekat dengan Allah kerap dilakukan oleh umat manusia. Kenapa? Karena tidak mengertinya mereka tentang sebuah tanggung jawab di akhiratnya Allah, karena nggak mengertinya mereka tentang tingginya kedudukan seorang muslim, ya ngancam ini, ngancam itu, nggak pantas mulut seorang mukmin itu kemudian mengutarakan banyak ancaman. Maka dalam satu riwayat yang ceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sampai mengatakan, man dzalama qita shibrin minal ard, siapa orang yang mengambil sejengkal tanah di bumi ini, ya, yang tanpa hak, ya, mengambil sejengkal tanah, patoknya diatur sedikit, dilebarin sedikit ukurannya, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuwiqahu min sab'i aradin. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Maka sejengkal tanah itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 7 petalah lapis bumi, diletakkan oleh Allah di atas daripada lehernya, ya. Sejengkal tanah yang diambil oleh seorang muslim, insyaallah merebutnya tanpa hak, maka itu akan menjadi apa? 7 lapis bumi dan akan ditimpahkan di atas daripada leher orang tersebut. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, menunjukkan tentang taqidu tahrimi ghasbil ardi, tentang beratnya hukuman, kerasnya keharaman daripada mengambil tanah milik orang lain. Insyaallah ini ngaku-ngakui, masya Allah, gak boleh ya rahimahullah. Makanya diterangkan dalam satu riwayat yang lain, man akhadha minal ardi syai'an bi ghairi haqqih, siapa orang yang mengambil tanpa hak, maka kusiba bi yaumil qiyamah ila sab'i aradin, maka Allah benamkan dia sampai 7 lapis bumi yang ada. Insyaallah, jangan sampai melakukan sebab zaliman. Innallaha la yumlil zalim fa idza akhadahu lam yuflithu. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah melepaskan orang yang zalim, tidak. Seandainya orang itu kemudian tidak ada masalah dunia, maka yang jelas dia punya masalah nanti di akhirat yang diawali dengan sakaratul maut. Maka kondisi sakaratul maut yang begitu sangat parah, orang yang pernah menzalimi daripada saudaranya, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, khatam Quran, haji tiap tahunnya untuk urusan yang seperti ini, maka tidak selesai. Maka pantas kemudian Nabi mengatakan, nafsul mukmin mu'allaqatun bidain, jiwa seorang mukmin, nyawa seorang mukmin bergantung dengan urusan hutangnya. Sehebat apapun amalan dia, ya, amalannya sehebat apapun, masjid didirikan, Quran dihatamkan, puasa dijalankan, tapi ketika dia ada kezaliman, maka ini bahaya yang sangat besar. Ada hutang yang belum terlunasi, maka hutang itu akan mengganjalnya nanti sampai ila yaumil qiyamah.
Ini jamaah rahimahullah. Ini perkara yang sangat besar, insyaallah. Jadi adanya jembatan yang kedua ini menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna, yang begitu luar biasa, ya. Maka Rasul mengatakan, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi." Siapa orang yang dirinya masih terdapat kezaliman pada saudaranya, siapa orang yang masih ada kezaliman pada saudaranya, menyakitinya, menganiayanya, mengambil hartanya, membuli-bulinya dan sebagainya tanpa hak, kecuali ada hak, ya. Man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in, atau dalam hal apa saja, kata Rasulullah SAW, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka mintalah kalian itu halal, mintalah kalian itu halalnya, mintalah kalian itu pemaafan kepadanya di hari-hari kehidupan kalian, qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum harta benda dinar dirham itu gak laku, yaitu hari kiamat. In kana lahu amalun salih, apabila orang itu orang yang melakukan amalan yang saleh, ukhidha minhu biqadri madlamati, kalau orang itu saleh, ibadahnya tekun, ibadahnya luar biasa, Qur'annya luar biasa, tahajudnya luar biasa, taklimnya luar biasa, cuma ada urusan horizontal. Apa kata Rasulullah SAW? Ukhidha minhu biqadri madlamati, maka diambillah kebaikan-kebaikannya itu, diberikan kepada orang yang menuntut balas, orang yang tersakiti, orang yang didolimi, sekedar sebesar, seberat, seukuran daripada kezaliman yang pernah ia lakukan. Sehingga bisa-bisa kemudian orang tua hancur kebaikannya. Wa illam yakun lahu hasanatun, kalau kemudian orang enggak punya kebaikan, atau kebaikannya sudah hancur, sementara kezalimannya belum selesai terbayarkan, apa kata Rasulullah? Ukhidha minhu biqadri, katakan ukhidha min sayyiati sahibi ma'umila alaih, rawahul Bukhari. Maka diambillah keburukan orang yang menuntut balas itu, diberikan kepada mereka orang yang dituntut balas. Masya Allah. Jadi ini keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah begitu sangat adil, ya. Maka dikatakan Rasulullah, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi, orang muslim itu orang yang bikin selamatnya orang lain dari gangguan lidah dan gangguan tangannya. Ya insyaallah, ya. Jangan sampai apa? Terjadi kezaliman, diselesaikan daripadanya, lagi kemudian disembunyi-sembunyiin, ya, kebohongan-kebohongan. Orang tuh kalau ngibul sekali mesti ngibul dua kali. Orang tuh kalau ngibul dua kali mesti yang tutupin sibuk dengan ngibul disebut tukang ngibul. Mau ya. Kalau sudah jadi tukang ngibul, dicatat oleh malaikat, dikenal dengan oleh penduduk langit, tukang ngibul, oh bahaya. Nggak ngaruh, ibadah-ibadahnya udah nggak ngaruh. Insyaallah, ini perkara yang besar. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam satu riwayat Abu Umamah, insyaallah, apa kata Rasulullah SAW? Man iqtada'a haqqa mri'in muslimin biyamihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Siapa orang yang mengambil milik orang lain, ya, yang enggak benar, ya, dengan tangannya, dengan sumpahnya, maka faqad awjaballahu an-nar, faqad awjaballahu lahu an-nar, maka Allah wajibkan orang tersebut untuk masuk nerakanya Allah. Wa harrama 'alaihi al-jannah, dan Allah haramkan orang itu masuk dalam surganya Allah. Qala rajulun, maka seorang kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun yang diambil itu cuma sedikit ya Rasulullah, enggak sampai 17 miliar, enggak, cuma sedikit yang diambilnya. Apa kata Rasulullah? Wa in kana qadiban min arakin, walaupun yang diambil itu senilai satu kayu siwak. Jadi kayu siwak, kayu Arab. Siwak itu masya Allah, ya, yang cakapan saja, yang baru, ya, yang kemudian
masih basah, masih harum baunya, itu 2 rial selesai. Enggak, paling tidak 3 rial, ya. 3 rial berarti sekitar 12.000. Insyaallah. Ngambil uang 12.000, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Maka mewajibkan orang itu masuk nerakanya Allah, haram masuk surganya Allah. Kata siapa? Kata Nabi. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, rawahu Muslim, hadisun sahih. Jadi walau qadban min araqin wa in kana qariban min araqin. Walaupun dia diambil cuma sepotong kayu siwak yang harganya cuma 12.000, menjadi masalah terberat nanti di yaumul qiyamah apapun kebaikan yang dikerjakan olehnya. Apalagi orangnya sudah enggak baik vertikalnya, dan yang diambil bukan puluhan ribu tapi ratusan. Masya Allah. Na'udzubillah. Tapi karena al-jahl bid-din, karena bodohnya manusia akan agama Allah itu, menganggap hal yang seperti itu hal-hal yang biasa saja. Masya Allah. Ya sudah, ya modelnya dibagi-bagi. Masya Allah. Nah, model 10.000, bantuan 300.000 dikutipin berapa? 10.000. Nah, kalinya ini muncul sampai sekian miliar. Wakila diambil 30.000. Kalinya itu yang sampai muncul triliunan. Masya Allah. Sudah begitu dibagi-bagi, maka semua yang kena cepretan sampai makan somainya umpamanya cuma 7.000, maka semuanya sama. Ya. Insya Allah. Ini perkara yang besar, bukan perkara main-main. Dan saat itu nggak ada pertolongan lagi, ya, nggak ada yang namanya pertolongan lagi, nggak ada bantuan lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari itu orang lari daripada saudara, suami lari dari istrinya, anak lari dari orang tuanya, gak kenal orang tua dengan anak-anaknya. Insya Allah. Kenapa? Hari itu adalah hari orang mikirin diri sendiri. Aku termasuk yang selamat atau tidak? Insya Allah. Di jamaah imam hari ini dianggap hal yang biasa. Ya, gak amanah, gak ngerti, gak paham tugas, mau-maunya nerima tugas, gak paham tugas, kok terima tugas, bahaya. Insyaallah. Alhamdulillah min dzalik jamaah rahimahullah. Man ista'malna minkum ala amalin fakatamana miqyatan fama fawqahu kana bululan ya'ti bihi yawmal qiyamah. Kata Rasulullah, siapa orang yang dipekerjakan jadi pegawai, siapa orang yang jadi pegawai, insyaallah, kata mana, kemudian dia ngambil, ya, ngambilnya mikyaton di 1 jarum. Tadi kalau di perusahaan kalau ngambil 1 jarum namanya apa? Bukan ngambil tapi apa? Ngutil namanya. Masya Allah. Sampai muncul namanya menteri pengkutilan. Fakatamani hayatan fama fawqahu. Apa yang lebih kecil lagi? Jadi pegawai, insyaallah, ya. Kertas kantor masuk kamar, ya. Amplop-amplop yang di kantor diambil buat kondangan. Ya, lihat kecil-kecil itu. Kecil, ya. Kertas tua buat anaknya gambar. Ya, di bagian tukang ketik ambil comot 2 lembar, 3 lembar, ya. Insyaallah. Itu namanya apa? Mikhyatun kama fawqahu. Ngambil cuma seberat ujung jarum. Jarum yang harganya Masya Allah, ya. Apa kata Rasulullah? Kana bululan ya'ti yaumal qiyamah. Ini disebut dengan pengkhianat. Ini namanya bulul, khianat. Dan nanti akan didatangkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah. Ibaratnya orang itu ngambil jarum, Pak. Terus gimana kalau ngambil? Begitu lah jamaah. Tapi lagi-lagi al-jahlu bid-din, karena bodohnya manusia akan agamanya Allah, seolah hidup itu cuma dunia selesai.
Yang dipikirkan pangkat, jabatan, duit, gitu kan? Sampai kemudian dia hancurkan agamanya sendiri hanya untuk urusan pangkat, hanya untuk urusan duit. Ya, aliran-aliran yang gak benar mau didukung-dukung, gagahnya dia kemudian bicara daripada di luar agamanya. Kok gagah banget sementara ada yang tersakiti dari agamanya sendiri. Insyaallah al-ja'lu bid-din, bodohnya akan agamanya Allah menjadikan orang kemudian serakah akan dunianya, akan pangkatnya, akan jabatannya, sampai kemudian dia jilat atas injak bawah hanya untuk kemudian naik pangkatnya, sampai ia bunuh orang hanya untuk mendapatkan jabatannya. Berapa tahun ada kemudian menikmati yang ada di dunia ini. Ini dikatakan oleh para ulama al-jahlu bid-din, bodohnya manusia akan agama. Tapi ngerti Pak, ya tapi bodoh. Ngerti tapi bodoh. Ya, ngerti ilmunya, bodoh makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka kata Rasulullah SAW, siapa orang yang diangkat jadi pegawai, kemudian ia mengambil, walaupun dia diambil cuma sedikit, hati-hati. Ya, maka ia akan didendamkan nanti di yaumil qiyamah oleh Nabi sallallahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika jamaah rahimahullah, insyaallah, yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lamma kana yawm Khaybar aqbala nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Setelah terjadi perang Khaybar, perang yang melawan orang-orang Yahudi. Ya. Makanya orang Yahudi itu kalau orang-orang Palestina yel-yelnya jamaahnya kalau demo Khaybar ya Yahud Yesus Muhammad saufa ya'ud. Jadi perang Khaybar itu perang yang memporak-porandakan orang Yahudi, pernah kocar-kacir itu saat perang Khaybar. Ya, insyaallah setelah jadi perjanjian Hudaybiyah, setelah itu kemudian orang-orang non-muslim itu gak boleh tinggal yang ada di dua tanah haram sejak terjadinya perkara itu. Ya, karena mereka sudah terlalu banyak mengkhianati umat ini. Ya, sekarang mau buka hubungan dengan Israel, insyaallah. Ya, ibaratnya mau ya. Coba mengingat kemudian balasan-balasan nanti di yaumil qiyamah. Jadi dikatakan setelah terjadinya perang Khaybar, ya, orang Palestina kadang-kadang ngingetin orang Yahudi. Khaybar ya Yahud. Perang Khaybar, Yahudi, ingatlah perang Khaybar. Karena Yahudi itu dari berbagai macam generasi seperti satu generasi. Ya, seperti satu generasi, balas dendam itu pasti terus masih diingat. Ya, Khaybar ya Yahud. Yesus Muhammad saufa ya'ud. Pasukan Muhammad akan datang kembali memenangkan pertandingan ini, peperangan ini. Maka terjadi setelah perang Khaybar, akbaru nafar min ashabin Nabi sallallahu. Maka di antara para sahabat-sahabat Nabi itu kemudian mendatang, faqalu, mereka mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Jadi mereka itu kalau ada temannya mati itu dibanggakan, karena cita-cita seorang muslim itu adalah mati syahid, mati syahid. Kita tidak muslim, hidup cuma numpang sebentar, 60-70 selesai. Mau nggak mau juga selesai. Punya modal nggak punya modal selesai. Sakit sehat selesai. Kurus gemuk selesai. Kaya miskin selesai. Nah, insyaallah. Maka pada saat itu jamaah rahimahullah, orang-orang ini membanggakan di hadapan Nabi. Fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, ya Rasulullah, fulan bin fulan syahid, gugur, fulan bin fulan syahid. Mereka membanggakan, Pak. Insyaallah. Mereka membanggakan kawan-kawan mereka yang mati syahid, hatta marru ala rajul. Hingga kemudian jamaah rahimahullah, orang tersebut menyebutkan jamaah rahimahullah, faqalu, mereka berkata fulan syahid. Ya, ada satu dikatakan fulan syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Temanmu yang kau katakan syahid tadi itu, kalla ini ra'aitu finnar. Masya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak,
Ya, yang terakhir yang kau ucapkan tadi, sungguh aku lihat dia berada di nerakanya Allah, fi burdatin dhallaha aw abaha. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, aku lihat teman kamu yang kau bilang syahid tadi itu, ia berada di nerakanya Allah Ta'ala, ya, disebabkan oleh jaket perangnya, rompi perangnya yang dipakai untuk perang tadi itu ternyata ia ngambil dari Baitul Mal, dari harta ghanimah rampasan yang belum disetujui, berarti khianat namanya. Ia menjadi orang yang berjuang cuma ngambil rompi tanpa izin, berarti namanya apa? Ya, khianat, nggak boleh. Ya, apalagi orang lain yang nggak boleh, dia ikut perang. Ya, tangannya jadi panitia korban lah. Makmudirin itu kaki kambing hilang, kan itu kan? Insya Allah. Ya, ginjal kambing hilang, tapi semangat ya, semangat mulai pagi sampai siang, ya. Tapi belum dibagi-bagi, ya, belum ada komando, udah diambilin. Ya, cucunya datang, nenek minta daging, ya, bawa pulang, cepat sama, mau ya? Ya, semangat kakeknya, itu namanya hal. Masya Allah. Jadi dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inni ra'aituhu finnar. Aku lihat orang yang kau banggakan barusan tadi itu, aku lihat dia di nerakanya Allah. Masya Allah. Apa penyebabnya? Fi burdatin. Ya, Masya Allah. Ini para jamaah nanti perkara kecil, pekerjaannya luar biasa, yakni mati syahid, tapi bisa mengganjal daripadanya ke surganya Allah disebabkan oleh urusan horizontal. Itu jembatan yang kedua. Jadi ini namanya keadilannya Allah. Makanya suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Hai sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu qina ya Rasulullah, man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut, orang yang miskin, orang yang kiri, itu orang yang gak punya dinar dirham ya Rasulullah. Orang yang gak punya dinar dirham, orang miskin, gak punya duit, gak punya harta. Maka dia mengatakan, oh tidak, orang bangkrut itu mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa hajjin. Orang yang sholatnya bagus, puasanya tekun, hajinya dijalankan, tapi qad syatama hada, mulutnya gak dijaga. Mulutnya enggak dijaga. Qad syatama hada wa qadhafa hada, ia tuduh saudara muslimnya dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Ya. Bahkan saudara muslimnya ini sampai kemudian terusir, sampai masuk penjara, sampai tersakiti, percobaan pembunuhan pun dilakukan hanya untuk tuduhan-tuduhan yang tidak ada buktinya itu. Ya. Maka semua kebaikan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti diambil oleh orang-orang yang tertuduh atau tersakiti. Hada wa yu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati, diambil kebaikannya. Fa in baniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih, sampai kebaikannya ini ludes, urusan kezalimannya belum kelar, belum selesai, karena banyak yang ia tuduhkan ke orang itu. Apa kata Rasulullah SAW? Maka pada saat itu yang begitu ukhidha min khatayahum, diambillah keburukan orang yang tertuduh, diambillah keburukan orang yang teraniaya, kemudian diberikan kepada orang yang menuduhnya, tsumma tuliha binnar, hingga kemudian dia dilemparkan oleh Allah Ta'ala ke nerakanya Allah Ta'ala. Masya Allah, ini berkaitan dengan urusan horizontal. Ya, ngaji, tekun, ibadah, rajin, ngutil, hati-hati, mau. Insyaallah, na'udzubillah min dzalik. Ini jamaah rahimahullah. Maka bagaimana seorang sebelum dari ibadah yang menuju Allah Ta'ala, yang selesaikan semuanya. Bahkan dikatakan Imam dia, man a'ana alaih. Ingat-ingat, man a'ana alaihi qatli mu'minin walau bisyatri kalimah. Siapa orang yang membantu kezaliman? Siapa orang yang membantu kezaliman, membantu kejahatan,
membantu pembunuhan, membantu korupsi, membantu kebohongan. Man a'ana ala qatli mu'min. Ya, siapa orang yang membunuh atau yang membantu orang yang membunuh, siapa orang yang membantu kezaliman, walau bisyadri kalimah, walaupun cuma dengan separuh kalimat, ya, dengan satu kalimat menjadikan orang lain semangat, berarti kan artinya dia membantu, walaupun bantuannya itu nggak seberapa. Insyaallah keperpihakan yang ada, laqiyallahu azza wa jalla maktubun baina aini ayis min rahmatillah, maka nanti dia datang di hadapan Allah, di jidatnya itu ditulis ayis min rahmatillah. Siapa orang yang membantu pembunuhan, membantu kezaliman, membantu kebohongan, membantu kemaksiatan, maka nanti ia datang di hadapan Allah, di jidatnya ditulis, yaitu apa? Tulisannya ayis min rahmatillah. Ya, orang yang putus asa dari rahmatnya Allah, orang yang gak dirahmati. Kalau sudah gak dirahmati, alamat adresnya jelas, yaitu neraka. Insyaallah. Ya, itu cuma bantu dengan kalimat. Ya, senang. Ya, senang. Ada saudaranya terbunuh, senang. Dia senang doang. Atau kemudian dia memberikan daripada bantuan dengan penyemangat, memberikan semangat. Ya, bantai saja, penjarakan saja, dan sebagainya. Apa mungkin lebih kecil lagi? Bisa jadi kalimat, separuh kalimat yang belum kelar diucapkan. Insyaallah, maka nanti yang datang di hadapan Allah, maktubun baina ainaihi, tertulis di antara kedua matanya, yaitu ayis min rahmatillah. Na'udzubillah. Ya, insyaallah, ini perkara besar dan perkara kecil jamaah rahmatullah. Makanya kata Rasulullah, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin walahumun nar yaumal qiyamah. Ya, siapa orang yang kemudian jamaah rahimahullah yang mengambil yang enggak hak, mentasarufkan yang enggak hak urusan dunia ini, maka berhadapan dengan penimbangan nanti di yaumil qiyamah. Inna dunya hulwatun khadirah. Nabi jelaskan, dunia itu manis, dunia itu bikin hati enak, mau ya, yang sejuk, nyejukin dunia itu udah manis, nyejukin lagi, ngenakin, mau ya. Maka nanti padahal ada perhitungan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ini berkaitan jamaah rahimahullah dengan keadilannya Allah. Nah, dikatakan para ulama bahwa munculnya jembatan yang kedua itu atau ujung sirat itu yang berkaitan dengan pembalasan kezaliman, hikmahnya yang pertama adalah keadilannya Allah, keadilan yang sempurna, sehingga semuanya akan ada balasannya. Allah hukumi satu dengan yang lain. Yang kedua, apa hikmah daripada qantarah ini? Hikmah daripada qantarah ini, wajib muslim itu membiasakan diri atas tanggungan yang dimiliki pada orang lain. Jadi dikatakan wajib, kalau begitu hikmahnya agar seorang muslim itu menyelesaikan urusan horizontalnya di dunia sebelum dia wafat, sedang semuanya, utang-utangnya, kezalimannya, insyaallah. Ya, ini perkara yang besar jamaah yang mulia. Dan kezaliman itu zulmatun yaumil qiyamah, kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Ya, apakah semuanya kalau sudah terselesaikan itu selesai? Ya, terlihat dulu apa wujud daripada kezaliman. Contoh korupsi umpamanya. Korupsi udah ketangkep KPK di penjara. Apa dosa korupsi selesai? Enggak. Sampai kapan selesainya? Dikembalikan semuanya total tanpa satu rupiah pun yang diambil. Dikembalikan. Apakah kemudian setelah dikembalikan ke negara dosa korupsi selesai? Enggak. Sebab itu urusannya dengan masyarakat. Maka yang harus ambil di media massa, ya, yang menangis minta maaf kepada rakyatnya. Kalau kemudian tidak dilakukan cuma minta maaf saja, ada sisa harta korupsi yang diambil sampai mati, ila yaumil qiyamah enggak selesai, walaupun umrah tiap tahun tiap hari, walaupun
Uang masjid jadi nggak ngaruh, nggak ada hubungan. Hubungannya ini urusan harta. Sekarang hartanya diberikan, hartanya dikembalikan total tanpa sisa, tapi gak minta maaf, gak selesai. Karena mungkin hati orang yang diambilnya tadi itu sudah sakit hati, dan ini gak selesai. Sakit hati itu harus diselesaikan yaumil qiyamah. Sama dengan orang kita ambil sandalnya. Nah, ini sandalnya kita pakai. Mohon maaf Pak Haji, ya. Saya gak akan kerjain lagi. Gak kerjain sandal. Itu balikin. Nah gitu. Sekarang sandalnya dibalikin. Jadi ambil 2 hari, ya kemudian tiba-tiba langsung ya sadar ditaruh di masjid sandalnya. Tapi gak minta maaf. Orang selama 2 hari gak kesel. Kurang ajar orang ini, sandal berkali-kali hilang melulu, ya, sampai nyengker ke rumah. Udah ngomel dia, ngomelnya ini gak bisa dibayar dengan 2 hari tiba-tiba dibalikin. Enggak. Dia harus minta maaf. Ini kecuali orang tadi dalam kelompok beda, karena kita gak ngerti. Jadi tidak legowonya ini orang minta maaf. Ya Pak Haji, sandal sudah saya kembaliin. Saya minta enggak, saya enggak ngasih maaf kamu. Walaupun sandal sudah kembaliin belum. Jadi kan ini perkara besar dan haknya dia. Insyaallah. Makanya ini susah jamaah mulia. Penjara itu enggak menyelesaikan urusan akhirat. Insyaallah. Makanya dalam aturan agama, as-sariqu was-sariqatu faqtahu aydiyahuma. Kalau ada orang yang nyolong, maka potong. Apalagi kalau sudah ada undang-undang, kalau nyolongnya nyolong bansos untuk orang miskin, maka harus dihukum mati. Maka orang-orang yang menghela, yang mencari-cari celah biar tidak dihukum mati, maka berarti namanya a'an, orang yang menolong. Hati-hati akhirat. Udah jelas aja cuma dihukum. Sedangkan orang yang baik-baik, kalian kemudian bully, bahkan kalian ingin hancurkan, kalian bunuh, sudah dibunuh, difitnah lagi. Hati-hati, hidup cuma sebentar. Ya, orang mangkat juga cuma sebentar. Jadi menteri agama setahun, berapa ya? Oh, insyaallah ganti lagi, mau ya? Nanti copot lagi, wallahu a'lam. Tergantung lidahnya dan tangannya, apa yang sudah dilakukannya terhadap umat ini, terhadap aturan-aturannya Allah. Perkara ini besar, bukan perkara kecil. Hidup cuma sebentar, dibully gak dibully mati, kena penyakit gak kena penyakit mati, kena corona gak kena corona juga mati. Ya, baina sintina wa sab'in wa qalluhum may yajuzu dzalik. Umur umat ini cuma singkat kata Nabi. Ya, rata-rata 60-70, berapa banyak yang belum 60 sudah? Tidak ada. Hidup singkat dipakai poya-poya. Poya-poya pun juga belum tentu untuk bisa dinikmati. Senengannya kayak pemulung, nyimpen aja, ambil, simpen, nyari lagi, ambil lagi, simpen lagi, nyari lagi, dinikmati juga. Enggak jemaah, makan enak, nggak beli dokter, jalan enak, corona, mau ya. Punya itu belum bisa menikmati, Masya Allah. Tapi lagi dan lagi, manusia punya sifat koma. Makanya adanya kontrol yang kedua, ya jembatan yang kedua itu, pertama keadilannya Allah menyelesaikan semua urusan kezaliman manusia. Yang kedua hikmahnya agar manusia ini menyelesaikan horizontalnya sebelum kematian. Dan yang ketiga, apa hikmah daripada al-qantaratus tsaniyah? Hikmah yang ketiga daripada al-qantaratus tsaniyah, yaitu jembatan yang kedua, bahwa surga tidak mungkin. Ini kata Allah. Ya, surga itu enggak mungkin dimasuki oleh jiwa yang buruk. Jadi surga itu Pak, enggak ada satu iri, enggak ada kubu-kubuan. Allah Ta'ala katakan, dan kita pun munajat kepada Allah Ta'ala dengan munajat itu, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh Allah, orang-orang yang diwafatkan oleh Allah melalui para malaikat thayyibin dengan cara yang baik, maka mereka berkata salamun alaikum, salam sejahtera untukmu, udkhulul jannata bima kuntum
ta'malun. Masuklah kalian itu ke surga oleh sebab apa yang kalian kerjakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Coba lihat ayat itu. Ya Allah, ampuni kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni orang-orang yang wafat mendahului kami dengan iman. Apa kalimat yang ada? Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan kau jadikan dalam hati ini ghil. Apa ghil itu? Dengki. Kenapa? Karena dengki itu adalah perkara yang susah orang masuk surga, harus melalui kontoroh yang kedua ini, jembatan yang kedua itu. Makanya ini hikmah kelaziman nikmat surga itu, insyaallah dihilangkannya kemudian penyakit yang ada dalam diri manusia, yaitu antara lain dengki. Jika surga yang enak, surga yang nikmat, itu pun berada di dalamnya orang-orang yang nikmat, orang-orang yang hatinya ini bersih, yang gak ada gil, gak ada dengki, gak ada permusuhan, gak ada perkara-perkara untuk menyakiti sesama muslim tanpa hak. Ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semuanya jemaah mulia dari kontorah, ya, dari jembatan Shiratal Mustaqim, dan juga dari jembatan yang kedua yang berkaitan dengan urusan horizontal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hal yang berkaitan dengan Shiratal Mustaqim sudah kita tarakan semuanya, ya, beberapa kaji kita. Demikian jamaah rahimahullah. Semoga manfaat, ya, semoga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Sebelum ditutup, ada yang diutarakan, silahkan. Jangan. Di mana itu hukumnya orang Muslim yang bantu di gereja? Orang Muslim yang bantu gereja, bantunya nggak masalah. Cuma kalau sudah masuk ranah wilayah agama, ini yang haram. Bantunya gimana, Pak? Benerin kotnya gereja, boleh nggak? Boleh. Ngamanin gereja biar tidak dihancurin orang lain, biar tidak ada kerusuhan. Apa boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu kemudian ia ngamanin gereja, ia ngusirin masjid. Yang nggak boleh itu ia jaga keamanannya, kemudian ahli agama mereka, tetapi kemudian ia bubarin pengajian agamanya dia. Ini agak benar. Ya, di gerejanya begitu semangat, di masjidnya lemas. Ini agak benar. Kemudian ya ikut-ikutan ritual mereka. Ini agak benar. Ikut-ikutan ritual mereka, ya, ikut pisahan, ikut-ikutan kemudian hal yang dilarang oleh Allah, yang ada satu garis tegas, lakum dinukum waliyadin. Tadi lakum dinukum waliyadin itu maksudnya bagimu agamamu, bagimu agamaku, yuk kita ketemu di urusan horizontal. Apa horizontalnya? Jangan saling nyakitin. Apa horizontalnya? Ayo saling menghormati. Itu namanya horizontal. Gak perlu pakai ucap-ucapin hal-hal yang berkaitan dengan masuk ranah vertikal. Itu. Jadi kalau mau jaga gereja, gak salah. Nganterin orang kawin ke gereja, boleh tidak? Boleh. Ya gak boleh ikut-ikutan latah ke gereja, masuk ke dalamnya, ikut pisahannya. Ya, kemudian sikapnya terhadap orang yang sama muslimnya dia galak, ya gak boleh. Ya, karena Allah Ta'ala katakan asyidda al-kufar muhammad bainahum. Sama mukmin harus kasih, sama orang kafir ya harus tegas. Tegas di sini bukan ngemplangin mereka, akidahnya yang tegas. Itu tadi dalam surah Al-Mumtahanah Allah katakan tidak dilarang kalian berbuat baik kepada orang non muslim. Bahkan yang punya ajaran begitu cuma Islam, Pak. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jangan engkau nyuruh-nyuruh mereka masuk agama kamu, sebab yang bagus dan yang buruk itu sudah
jelas makalah ikraha fiddin. Kan itu kan? Gak perlu maksa-maksa orang masuk agama. Cuma kalau sudah masuk agama harus udkhulu fis-silmi kafah, harus sempurna. Jadi gitu. Jadi gak boleh urusan vertikalnya, boleh urusan horizontalnya. Kalau polisi kan udah jelas tugasnya penjaga. Ya. Orang biasa maksudnya. Dan kalau dia nggak diperlukan ngapain? Makanya terlalu tadi dikatakan terlalu over, terlalu berlebihan. Ya. Kemarin ada orang nanya, Pak ngucapin begini nggak ngucapin? Udahlah, yang selamat nggak ngucapin. Saya tanya, nggak ngucapin ada masalah nggak? Ya enggak sih Pak, mah nggak enak lah, nggak enak kan? Kan ente yang punya masalah. Orang muslim aja ngerti kok. Ya, ini rana-rana mereka. Jadi nggak usah latah. Umat ini kemudian latah, ya, dengan mengikuti mereka itu kemudian ngajari toleransi. Yang punya ajaran toleransi sejak zaman dulu itu cuma Islam. Buka semua lembaran ayat dan hadisnya sampai Nabi mengatakan ada dunia fakot azani. Siapa yang nyakitin orang kafir demi yang gak nyakitin kamu sama dengan dia nyakitin aku. Man qatala mu'ahidan, siapa orang yang membunuh kafir mu'ahid, kafir Kristen yang bikin perjanjian damai, gak memusuhi, akan cium baunya surga. Itu Islam. Bunuh orang kafir ya yang gak memusuhi kalian, itu gak boleh. Jadi yang diperangin, yang musuhin. Berarti bukan kafirnya, tapi musuhinnya, kedolimannya. Gak musuhin yang seperti itu. Itu namanya. Jadi dipahami. Overnya itu over, gagal. Kalau ngomong agama lain itu gagal, ngomong agamanya sendiri lemes. Jagain ulamanya mereka lemes, jagain ulamanya mereka gagal. Ini yang kemudian gak dibolehkan. Umat ini muncul al-wala wal bara, loyalitas dan anti loyalitas. Bukan berarti kita mengganggu mereka, enggak usah diajarin toleransi. Umat ini sudah punya toleransi sejak zaman. Kalau nggak punya toleransi, hancur itu minoritas seperti negara yang lain. Maka ketika negara itu mayoritasnya adalah orang-orang muslim, tidak ada minoritas yang tersakiti. Cari negara mana yang mayoritas yang kemudian non muslim tersakiti, nggak bakal ketemu. Tapi ketika kemudian yang jadi mayoritas ini mereka, maka muncullah Rohingya, maka munculnya Kashmir, maka muncullah yaitu Uyghur Cina dan lain sebagainya. Ya, ini harus paham. Umat ini kadang-kadang gak ngaca, sehingga kemudian sok gagah membela orang kafir. Tapi kenapa kok lemes bela? Nah, itu harusnya sama-sama gagah. Kalau bela warga, ya sama-sama bela warganya gagah. Kalau ngusut kerumunan, ya semua urusan kerumunan juga diusut gagah. Kenapa gagahnya ke ulama? Urusan pilkada gak gagah, mau ya? Urusan apa? Papua gagah, ini jadi masalah. Kenapa gagah itu doang? Bukan masalah nggak mau diusut. Kalau mau diusut semuanya. Mau diadilin, itu baru gagah. Dan itu yang dikehendaki oleh umat. Itu Allah. Tapi itulah kondisi yang ada di akhir zaman ini. Kata Rasulullah, kalian gak punya kekuatan. Kalian seperti apa? Makanan yang disantap orang dari berbagai macam penjuru. Yesus ini mau makan, ini mau nyaplok, ini mau. Kenapa? Karena kalian ini lemah, kena penyakit wahan. Sahabat bertanya, "Qaman wahyu ya Rasulullah?" Apakah jumlah pada saat itu adalah kecil ya Rasulullah? Bal antum katsir, bal usaum kadusa isail. Kalian nanti jumlahnya mayoritas cuma seperti buih yang ada di lautan. Centang berenang, kepungan sama muslim. Insyaallah. Ini para jemaah mulia. Makanya Rasul mengatakan karena kena penyakit wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintanya sama dunia, ya, dan bencinya terhadap kematian. Itu jadi Allah. Ada yang lain jemaahnya? Ada lagi. Salam. Kalau cara bertobat apabila kita pernah kerja sama suatu perusahaan di mana kita mendapat kendaraan operasional, namun suatu waktu bisa juga dipakai untuk pribadi. Cara
tobatnya, sementara kita sudah keluar dari perusahaan itu. Jadi agak susah sedikit. Jadi para ulama mengatakan dengan cara kira-kira berapa rupiah kalau ia nyewa, berapa rupiah kalau ia nyewa, berapa rupiah kemudian bensin yang keluar seandainya itu dari perusahaan, dalamnya hulul, maka diteruskan, dikeluarkan, dikasihkan kepada fakir miskin. Ya. Dikasihkan ke fakir miskin, dia sendiri gak punya duit. Nah, udah gak punya duit baru mau tobat. Ya, maka paling tidak mendoakan orang-orang itu apa? Doakan orang-orang yang ada dalam jajaran kedirekturannya itu agar diampuni oleh Allah Ta'ala, membalasnya seolah-olah kita menyelesaikan urusan itu. Bila memang orang-orang yang berada di atasnya itu sudah tidak diketahui lagi ribanya. Makanya kata Imam As-Sauri, Imam Sufyan ya mengatakan bahwa kalian membawa 70 dosa vertikal lebih mudah bagi Allah daripada satu dosa horizontal. Semoga dengan itu Allah selesaikan urusan-urusan kita. Karena berkaitan dengan harta, maka diselesaikan dengan urusan harta. Allah. Ya gimana? Kita kan di dalam agama Islam diajarkan toleransi. Tapi ada satu perkataan, jangan kita sekali-kali mengucapkan selamat kepada iman. Karena kalau kita mengucapkan itu berarti kita sudah melakukan akidah kita dan mengakui keberadaan apa itu. Ini loh Pak, ngucapin sebenarnya gak ada masalah. Ya, dalam ayat Al-Quran ya, mengucapkan salah yauma wulidtu yauma amutu wa yauma yub'atsu hayya. Ya, selamat untuk hari lahirku, hari matiku, hari dibangkitkan diriku nanti di yaumil qiyamah. Ya, cuma persoalannya Natal itu bukan selamat atas lahirnya Yesus, lahirnya Nabi ya menjadi manusia. Itu masalahnya di situ. Kalau seandainya itu adalah lahirnya Nabi Isa, ya tidak ada masalah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Nabi Isa, diperintahkan oleh Allah mencintai Nabi Musa, mencintai para nabi, mengucapkan hari lahirnya mereka, ya maka tidak ada masalah. Masalahnya itu keyakinan berubah. Yaitu yang dimaksud hari lahir itu adalah hari lahirnya Tuhan. Tanya pada mereka, dan mereka sudah jawab. Ya, para mantan pendeta, mantan biarawati itu juga sudah menjawab. Bukan lahirnya manusia yang namanya Yesus, tapi lahirnya apa? Tuhan. Manusia yang menjadi Tuhan, dan itu pun ternyata dibantah juga oleh mereka. Sebagian kelompok membantah itu tidak lahir di tanggal 25 Desember. Kelompok mereka pun juga sudah membantah. Itu makanya. Nah kemudian kalau kita ikut-ikutan, itu jadi masalah. Ya, jadi yang aman itu tidak. Kecuali kalau nggak ngucapin itu akan terjadi apa? Perang. Akan terjadi apa? Wah, masalah besar. Nah, kalau begitu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nggak ngucapin juga nggak masalah. Gimana kabarnya? Di hari 25 kita datang. Yuk makan bareng yuk. Tapi nggak ngucapin, nggak ada masalah. Mereka juga senang, mereka ngerti kok. Iya nggak perlu, sebab ada namanya persetujuan al-wala wal-bara'. Itu yang lebih aman Pak. Ada Pak Ustaz yang udah biarin aja biarin. Ya, nggak usah dipertentang-tentang kan rame lagi. Ini zaman rame. Menghadiri itu apa? Menghadiri keramaian seperti itu kan. Menghadiri apa? Ya nggak usah menghadiri. Ini buat apaan menghadiri? Ya nggak usah. Nggak menghadiri juga nggak masalah. Nggak menghadiri kemudian setelah mereka bubar
gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Gak ada masalah. Kitanya saja yang kemudian apa? Itu loh. Akhirnya apa? Lemahnya kita itu menjadikan lama-lama kalah. Akidah kita sendiri kalah. Buktinya muncul pembelaan yang gak benar. Kalau bela umat itu bagus, cuma masalahnya kenapa ada perbedaan yang dibela? Gitu. Jadi harus kita paham. Jadi yang selamat itu tidak pakai ucapin. Ya sholat. Mereka non muslim bagus. Gak usah ngomong ajaran toleransi. Islam sudah punya ajaran toleransi. Nyakitin mereka gak boleh. Bunuh mereka gak boleh. Ngambil harta mereka gak boleh. Sudah ada hitam di atas putih. Boleh mau dia. Lah kalau ucapin tar dulu, ini masalahnya bukan lahirnya menjadi manusia, ini lahirnya menjadi Tuhan. Kalau kemudian selamat ya hari Natal, lahirnya Yesus Kristus menjadi seorang yang diberkahi oleh Tuhan, gak masalah. Cuma ketika mengatakan hari Natal, maka image yang ada itu adalah apa? Persetujuan terhadap persekutuan itu yang menjadi masalah. Allah. Ya, kalau ada orang yang ngeyel, kita bisa ngeyel. Zaman nanti ujung-ujungnya apa? Zaman berantem Pak sekarang itu. Ya, omongan dilaporkan, medsos dilaporkan, ujaran kepada dia dan dimiliki siapa? Udah ngajarin jangan nyakitin, jangan nyaci maki, nggak boleh. Cuma kalau ucapin, aku nggak bisa dulu. Sama dengan kamu nggak bisa ngucapin kalimat syahadat. Kalau cuma ucapan doang, coba kamu ucapin asyhadu an la ilaha illallah. Aku enggak, kamu cuma ucapan doang. Kenapa kamu enggak mau? Kalau kamu enggak mau, aku juga karena begini. Jadi jangan cuma ucapan doang. Kok cuma ucapan? Ucapan itu punya konsekuensi. Wanita itu haram jadi halal gara-gara cuma ngomong nggak sampai 1 menit. Aku terima nikahnya bulan binti bulan dengan mas kawin 1 ekor kerbau untan. Halal nggak? Halal. Kalau dibawa ke BK tiket ke hotel ke puncak terserah. Ya, udah halal. Hanya dengan kalimat itu. Kalimat itu punya konsekuensi. Kalau cuma sekedar kalimat, coba katakan kepada mereka, mau nggak kamu ucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Pasti ada jawaban mereka, enggak. Lah kalau mau ngajak ngomong enggak, aku juga enggak. Cuma jadi gaduh-gaduh, ayo bareng, cuma ucapinnya enggak kan begitu. Allah. Ada yang lain silakan. Ada. Para jamaah rahmatullah, sampai di sini dulu, semoga manfaat ya, semoga Allah Taala bimbing dan tuntun kita semuanya sampai menuju Allah Taala ya. Semoga Allah Taala selamatkan kita dari hal-hal huru-hara ya yang ada di akhirat nanti. Tadi bacaan subhanallah wa bihamdi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.